rupanya terbakar narun tuhri. Kalau orang-orang berilmu tidak, dia sudah mengetahui bahwa apinya itu adalah ma'un. Dia kata, dia berdusta. Ya, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Jadi kalau saya cerita seperti ini, jangan ada angan-angan mau bertemu di masa itu ya. Syirarul khalqi indallah man tudrikuhu sawahum ahya. Manusia yang paling jelek itu manusia yang masih hidup ketika mendekati hari kiamat, ketika terjadi hari kiamat. Yang kita berangan-angan ditemukan di masa ini. Dan saya minta dari anak keturunan kita juga, mudah-mudahan dengan doa kita selalu sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, itu Allah kabulkan pada diri kita, anak-anak kita, untuk tidak dipertemukan dengan masa-masa yang sulit seperti ini. Masa yang paling sulit mempertahankan keimanan. Ya. Kemudian berikutnya, dalam riwayat yang lain berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum 'anil dajjal hadisan ma haddatsahu an-nabiyyu qawwahu." Saya akan memberitakan kepada kalian tentang dajjal dengan suatu pembicaraan yang tidak ada seorang nabi kecuali akan menjelaskan kepada kaumnya tentang dajjal. Haddatsahu Nabi Nabi Adam, Nabi Idris, ya, kemudian Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, terus mengingatkan akan muncul di akhir zaman. Inna aqwa, kata Nabi, dajjal itu aqwa, matanya rusak. Wa inna yaqi'u ma'u mithlul jannah wan nar. Riwayat yang lain disebutkan bahwa sesungguhnya dajjal itu bersamanya itu jannah, bukan disebutkan ma, tapi jannah. Jadi dalam riwayat yang sebelumnya disebutkan ma, kali ini bukan, semacam kebun yang indah, yang orang lihat dari jauh pasti dia akan masuk karena indahnya apa yang dibawa oleh dajjal. Ya, kalau diibaratkan bukan hanya sekedar ma'un air, tapi surga. Bayangkan itu. Jadi dajjal mistul jannah. Riwayat ini disebutkan mistul jannah. Dajjal akan membawa semisal dengan jannah. Tahu di jannah tahu? Kebun-kebun yang indah, pemandangan yang bagus. Orang-orang yang melihat dari jauh rindu untuk masuk dalamnya. Tapi apa yang terjadi? Bedakan, yumonar, api yang bergejolak. Api yang panas dilihat oleh manusia, pasti tidak akan ada yang memiliki api. Dan itu hanya dahsyatnya. Semua pasti manusia akan condong menuju ke jannahnya. Tidak ada yang mengenalnya kecuali siapa? Ayo jawab. Orang-orang yang berilmu. Kata Nabi, "Walladzi yaqul inna jannah wa inni anzartukum bihi kama anzara bihi Nuhun qaumahu." Kata Nabi, ingat. Surga yang dibawa oleh Dajjal, kebun-kebun yang indah, itu adalah hakikatnya api. Kalau kamu masuk, terbakar. Ingat, kata Nabi, "Inni anzartukum." Saya sudah ingatkan kepada kalian. Lalu saya sampaikan hadis. Kalau kamu tetap masuk ke jannahnya Dajjal, berarti kamu tidak menghiraukan dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Nabi ingatkan, "Wa inni anzartukum." Setelah ingatkan kepada kalian, ingat. Kama anzara bihi Nuhun qaumahu. Sebagaimana Nuh telah mengingatkan juga kepada kaumnya. Subhanallah. Nabi Nuh, seorang rasul yang pertama, dan Nabi Muhammad rasul yang terakhir. Bayangkan itu. Semuanya mengingatkan tentang dahsyatnya fitnah Dajjal. Ya, menunjukkan begitu dahsyatnya fitnah ini. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat yang lain, dibacakan riwayat ya, yang saling melengkapi. Ya
Tasiru ma'ahu jibalul khubzi. Ini riwayat yang lain. Jadi ada 3 riwayat ya. Apa riwayat pertama tadi? Air dan api. Riwayat yang lain jannah wan nar. Riwayat yang lain jibalul khubz. Gunung-gunung roti. Gunung-gunung yang roti yang menampakkan kelezatan. Artinya makanan-makanan di bawah. Dan anharul ma, sungai-sungai air. Tidak betul manusia. Jibalul khubuz wa anharul ma. Dia akan membawa gunung-gunung khubuz, roti. Orang-orang yang tidak mau beriman terhadap Dajjal tidak akan diberikan al-khubuz, dan diberikan makanan, dan diberikan minum kepada mereka. Ya, jibalul khubuz wa anharul ma. Dia akan membawa gunung-gunung khubuz, roti, banyaknya ya, dan sungai-sungai air. Wa alamatuhu yanqusu fil arba'ina sabahan. Dia akan tinggal di muka bumi selama 40 hari, 40 pagi. Dia menunggu sultanu kullu manhalin. Kekuasaannya selama 40 hari mencakup kullu manhalin. Di setiap tempat-tempat yang terpencil. Ya, tempat terpencil saja dia jangkau. Apalagi tempat yang besar, itu bahasanya. Kalau bukan tempat-tempat yang terbesar, kemungkinan tempat yang terkecil tidak dijangkau. Ini bahasanya apa tidak? Sampai bisa dikatakan Dajjal akan tinggal di muka bumi yang kekuasaannya itu mencakup segala tempat-tempat yang terkecil, terpencil. Berarti masuk apa itu? Ayo, pasti masuk yang besar. Ini bilangnya yang kecil saja dia dapat, apalagi yang besar. Apa maksudnya? Kalau kita bilang negara, pada negara apa setelah negara? Apa? Provinsi atau kabupaten? Provinsi. Setelah provinsi, kabupaten. Sebelum kabupaten, apa? Kelurahan. Desa ya, kelurahan. Apa lagi? Hah? Kecamatan. Kelurahan dulu, kecamatan, apakah lagi? RW, RT, itu kan paling kecil semuanya. Apa maksudnya ya? Yang kecil saja dia dapat, jelas yang besar apa? Oke, dapat. Itu bahasanya, Masya Allah. La yati arba'ata masajid. Hadis ini yang sahih, tapi kekuatannya tidak bisa masuk menembus tempat-tempat. Yang pertama Ka'bah. Kemudian wa Masjidul Rasul, Masjid Nabawi. Berikutnya wa Masjidul Aqsa. Dan yang terakhir Waddur. Ya, dan ini termasuk dari tempat-tempat yang diberkahi ya. Akan saat nanti masuk pada kisah Ya'juj dan Ma'juj, ketika dia keluar dari tempat yang paling aman kecuali di Bukit Tur. Ya, wallahu a'lam. Ini riwayat yang disahihkan oleh dalam riwayat Imam Ahmad. Wallahu ta'ala a'lam.